Maka sekarang kita masuk ke hukum mad. Tadi jenisnya, sekarang kita masuk ke hukumnya. Hukum mad ada 3. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wal maddu, dan mad itu lazim. Apa artinya lazim? Bukan mad apa yang hukumnya lazim, bukan. Apa artinya hukum lazim? Lazim itu kalau kita kebiasaan, bukan. Kalau menurut orang Arab, lazim itu di atas wajib. Mesti. Udah di atas wajib pokoknya. Lazim disebut lazim karena maksudnya dari 10 ulama qiraat semuanya sepakat mesti panjang dan semuanya sepakat jumlah harokatnya. Berapa? 6. Enggak ada satupun dari 10 ulama qiraat yang meriwayatkan kurang dari 6. Makanya mad ini disebutnya lazim. Mesti apa? Mesti 6. Ulama sepakat mesti lebih dari 2, dan mereka juga sepakat panjangnya mesti berapa, yakni 6. Yang kedua, wajib. Kenapa wajib disebut wajib? Karena dari 10 ulama qiraat sepakat membacanya lebih dari 2. Enggak ada satupun yang membaca mad wajib itu 2 harokat. Tapi mereka beda pendapat jumlahnya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Kebanyakan 4 sampai 6. Kebanyakan. Jaiz. Apa itu jaiz? Boleh. Maksudnya apa? Boleh lebih dari 2, boleh 2. Kenapa? Karena dari 10 ulama qiraat berbeda pendapat. Apakah dibaca lebih dari 2 atau 2 saja? Begitu. Jadi ada yang baca 2, ada yang baca 3, ada yang baca 4, ada yang baca 5 atau 6. Di buku-buku tajwid yang beredar, untuk mendefinisikan ini benar. Coba antum misalnya baca buku-buku tajwid yang banyak beredar. Mad lazim mesti dibaca 6 harokat. Mad wajib mesti dibaca 4 sampai 6 harokat. Mad jaiz dibaca 2 sampai 6 harokat. Definisi ini, pengertian ini benar. Akan tetapi kebanyakan penulis enggak menjelaskan. Itu maksudnya 4 sampai 6, 2 sampai 6 itu menurut keumuman 10 qiraat. Adapun kita bacanya berapa, enggak bebas memilih. Ini yang enggak dijelasin kadang-kadang di buku-buku tajwid. Iya kan? Enggak dijelasin kan? Pokoknya segitu. Makanya bebas milih. Kalau belajar tahsin itu bebas milih. Bahkan kadang-kadang dilatih. Ayo sekarang mad jaiznya 2, mad wajibnya 4, karena buat latihan. Terus ntar mad jaiznya 2, mad wajibnya 5, mad jaiznya 3, mad wajibnya 4, buat latihan. Padahal nggak seperti itu. Bukan seenaknya kita memilih. Mesti dikembalikan ke periwayatan. Kita baca pakai riwayat apa? Maksudnya 4 sampai 6, 2 sampai 6 itu adalah keumuman. Jadi dari 10 ulama qiraat bacanya 4 sampai 6. Dari 10 ulama qiraat mad jaiz bacanya 2 sampai 6. Makanya baca mad arid li sukun, orang-orang masih banyak yang mengira 2 sampai 6. Boleh 3, boleh 5. Padahal mad arid li sukun itu 2 atau 4 atau 6. Begitu. Nah, ini sedikit kekurangan yang mesti kita tambal dari buku-buku tajwid yang banyak beredar. Mungkin nanti antum ketika ngajar akan ditanya oleh murid-murid, ini kok di sini boleh sih 4 sampai 6, 2 sampai 6. Pernyataan itu benar tapi belum komplit. Saya komplitkan sekarang. Begitu. Difahami? Ada istilah yang lain yakni qasar. Apa itu qasar? Qasar itu enggak nambah. Jadi yang disebut hukum
mad artinya adalah menambah kadar mad lebih dari 2 harokat. Kalau ada mad yang punya hukum tapi enggak ditambah, namanya qasar, pendek. Kok pendek sih? Iya, karena dia punya hukum, istilahnya punya modal tapi enggak dimanfaatkan. Udahlah, saya mah cukup saja 2 begitu. Makanya bacanya qasar. Lazim mesti menambah kadar mad 6 harokat. Maksudnya apa? 10 ulama qiraat sepakat bacanya mesti 6 harokat. Wajib 10 ulama qiraat sepakat bacanya mesti lebih dari 2. Dan jaiz 10 ulama ahli qiraat berbeda pendapat. Sebagian baca 2, sebagian baca lebih dari 2. Ini pemahaman dari pengertian hukum mad dan juga qasar, lazim, wajib atau jaiz. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sama. Mad itu sama, pokoknya 1 huruf 1 harokat, 2 harokat 2 huruf, 3 harokat 3 huruf, 4 harokat 4 huruf, 5 harokat 5 huruf, 6 harokat 6 huruf. Logikanya seperti itu, tapi ketepatannya masih talaqi. Karena kadang-kadang kita sulit ngitungnya. Apalagi biasanya begini, ada orang yang ngitungnya itu nggak konsisten dengan tempo. Tempo lambat ngitung cepat, tempo cepat ngitung lambat. Ada baca cepat, Bismillahirrahmanirrahim, ngitungnya begini, him, lama kan? Padahal baca cepat. Ada yang bacanya lambat, Bismillahirrahmanirrahim, nggak sama, begitu. Itu kebanyakan tuh, bacanya lambat, ngitungnya begini, red gitu. Banyak yang ngitung begini, rot, bukan begitu. Ngitungnya sesuaikan dengan tempo bacaan. Makanya sebagian ulama bilang, jangan bilang ketuk-ketukan, hitung-hitungan lah, harokat aja, karena nggak benar ketukan antum, hitungan antum katanya. Sebagian ulama nggak suka. Syekh, ini bacanya berapa ketukan? Apaan ketukan-ketukan katanya. Pokoknya baca 4 harokat. Ketukannya berapa kalau diketuk katanya? Ya tergantung antum ngetuknya lambat atau cepat gitu kan. Karena kalau ngetuknya cepat bisa jadi 10 ketukan 4 harokat itu. Idza jaa, itu kan 10 ketukan kan. Ngetuknya begitu, ngitungnya. Begitu, makanya talaki. Tapi kalau ngitungnya tepat sesuai tempo, insya Allah pas. Insya Allah pas. Begitu ya. Ada lagi? Betul, depan. Itu tadi yang masuk ke mad asli itu kan badal, siwad dan mad asli. Mad asli. Kenapa tidak dimasukkan? Karena dia persis dengan mad asli, nggak ada perbedaan sama sekali. Kalau mad sila sogiro? Beda. Kalau mad asli itu madnya asli, ada huruf madnya. Kalau mad silah ada huruf madnya nggak? Nggak ada. Mad iwad nggak ada, dia aslinya fathatain. Mad sila sogiro? Iya, mad silah sugro ada huruf madnya nggak aslinya? Betul. Mad asli itu karena madnya asli, jadi dia dibaca baik ketika waqaf atau wasal. Coba mad silah sugro kalau berhenti. Makanya dia bukan asli sebetulnya, tapi hukumnya masuk ke mad tabi'i. Dia bukan mad asli, tapi hukumnya masuk ke tabi'i. Kenapa? Kan dibaca 2 harakat. Nggak ada huruf madnya, aslinya nggak ada huruf madnya mad silah itu. Dan mad silah ini tergantung riwayah. Riwayat Imam Hafs mad silah hanya di ha. Ha domir dan ha hadhihi. Cuma 2. Tapi kalau dalam riwayat yang lain, misalnya riwayat atau qiraat Imam Nafi, Qalun dan Warsh, ada di mim jamak. Ya kan? Ada di mim jamak. Alaihimu ghairil maghdubi alaihimu, mim jamak. Itu mad silah juga. Begitu, tergantung riwayat. Kalau mad asli di mana-mana sama, seluruh qiraat sama, mad asli ya asli. Begitu. Wallahu a'lam. Kita mendengar terkait apa namanya? Jalur sedia. Ada thayyibah, ada syatibiyah. Khair. Ini penting untuk diluruskan juga. Kita sering mendengar jalur. Ada 2 yang sering disebut-sebut. Jalur syatibiyah atau jalur thayyibah, atau jalur Imam Asy-Syatibi dan jalur Imam Ibnul Jazari. Asy-Syatibi syatibiyah, Ibnul Jazari thayyibah. Yang penting untuk kita fahami, yang pertama, bahwa jalur jumlahnya bukan 2. Bahwa jalur jumlahnya bukan 2.
Satu riwayat jalurnya bisa sampai 50. Jalurnya bisa sampai 50. Riwayat Imam Hafs ada berapa? 46 atau 47 dengan 57 variasi baca. Maksudnya Syatibiyah apa? Maksudnya jalur Syatibiyah adalah jalur yang kaidah-kaidahnya ditulis oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Hirzul Amani atau Matan Syatibiyah. Dalam kitab Hirzul Amani, Imam Asy-Syatibi hanya memasukkan satu jalur untuk satu riwayat. Misal Imam Hafs. Imam Hafs ini ada banyak jalur nih ya. Imam Asy-Syatibi cuma milih satu, yang ini aja deh. Saya masukin ini. Jalur yang diambil dari guru-guru beliau sampai ke Imam Ad-Dani, sampai ke Imam Ubaid, sampai ke Imam Hafs. Begitu. Itu jalur yang diambil. Al-Hashimi, Al-Asnani, Ubaid, As-Sabbah, Imam Hafs. Pernah juga sebetulnya jalur ini ditulis dalam kitab Taisir. Dalam kitab Taisirnya Imam Abu Amru Ad-Dani. Disempurnakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani. Cuma milih satu. Sisa yang lainnya gimana? Sisa yang lainnya nggak ditulis. Jadi satu jalur, satu riwayat, satu jalur. Ada riwayat Imam Syu'bah, maka dipilih juga dari sekian banyak jalur satu saja. Ada riwayat Imam Qalun, dari sekian banyak jalur dipilih satu saja. Ada riwayat Imam Warsh, dari sekian banyak jalur dipilih satu saja. Jadi dalam Syatibiyah itu hanya berisi satu jalur untuk setiap riwayat. Faham? Jadi karena ditulisnya pada Matan Syatibiyah oleh Imam Asy-Syatibi disebutnya jalur Syatibiyah. Yang kita pelajari dan yang kebanyakan diamalkan oleh kaum muslimin sedunia, Hafs Syatibiyah, Warsh Syatibiyah, Qalun Syatibiyah. Karena kaidah-kaidah sudah lengkap di sana. Begitu. Adapun kitab qiraat yang kedua, yakni Thayyibatun Nashr atau kita kenal dengan istilah Thayyibah. Dalam kitab Thayyibah, Al-Imam Ibnul Jazari itu tidak memilih satu jalur saja. Satu riwayat oleh beliau disebutkan seluruh jalurnya yang sahih. Termasuk apa yang sudah disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, disebutkan juga di situ sebetulnya. Jadi sebetulnya disebutkan juga. Makanya kurang tepat kalau kita katakan mau jalur Syatibiyah atau jalur Thayyibah. Kenapa? Karena apa yang sudah ditulis oleh Imam Asy-Syatibi disebutkan juga oleh Imam Ibnul Jazari. Jadi sudah include juga sebetulnya. Justru kalau kita mau nanya, mau baca dengan jalur apa? Syatibiyah atau yang di luar Syatibiyah? Begitu. Kalau misalkan ada yang mau baca misalnya, saya mau baca pakai jalur Thayyibah. Jalur Thayyibah yang mana? Karena jalur Thayyibah itu Imam Ibnul Jazari menyebutkan seluruh jalurnya yang sahih sampai 46 jalur. Begitu. Maka kurang tepat kalau misalkan ada yang bilang ini jalur Thayyibah. Terus apalagi ada yang nanya, bisa tolong jelaskan secara singkat gak perbedaan Syatibiyah sama Thayyibah? Gak bisa singkat itu. 57 jalur kok, 57 variasi bacaan. 46 atau 47 jalur dengan 57 variasi bacaan. Gak bisa dijelasin secara singkat. Gak bisa. Ya. Jadi saya hanya menjelaskan pokoknya seperti ini. Perbedaannya kayak gimana? Sekali lagi gak bisa dijelasin secara singkat. Ya 57 variasi bacaan. Madnya kayak gimana? Kalau mad munfasilnya 2, muttasilnya 4. Ini untuk jalur yang pertama misalnya Hamami. Kesananya beda. Ntar ada variasi 2, 6. Ada variasi 3, 6. Ada variasi 4, 5, 4, 4, 4, 6. Beda lagi. Kalau Syatibiyah 4, 4 atau 5, 5 variasinya. Variasi munfasil sama muttasilnya 4, 4 atau 5, 5. Jadi yang disebut jalur Thayyibah adalah jalur-jalur Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari di dalam kitab beliau Thayyibatun Nashr. Ada berapa jalurnya di sana? Satu riwayat sekitar 50-an jalur. Makanya Al-Imam Ibnul Jazari sudah mengumpulkan totalnya 1000 jalur periwayatan Al-Quran dalam kitab Thayyibah.
Begitu. Dan sebetulnya jalur yang disebutkan atau ditulis oleh Imam Asy-Syatibi disebutkan juga oleh Imam Ibnul Jazari dalam Thayyibah. Jadi kurang tepat kalau misalnya pertanyaannya Syatibiyah atau Thayyibah. Kenapa? Karena yang Syatibiyah ini ada juga di Thayyibah. Begitu. Hanya memang wallahu a'lam kenapa bisa terjadi ketika kita menyebut jalur Thayyibah itu kadang-kadang hanya merujuk kepada Hamami saja untuk riwayat Imam Hafs. Variasi 24, munfasil 2, mutasil 4. Wallahu alam kenapa bisa populernya seperti ini. Jadi kalau Syatibiyah itu jalurnya Imam Asy-Syatibi, kalau Thayyibah kesannya itu cuma satu Hamami saja. Variasi 24. Padahal enggak. Aslinya ada sekitar 46 atau 47 jalur dengan 57 variasi bacaan. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau di Thayyibah adalah 10 qiraat, 20 riwayat, 1000 jalur. Kalau di Syatibiyah 7 qiraat, masing-masing qiraat 2 riwayat, jadi ada 14 riwayat, masing-masing riwayat 1 jalur, jadi ada 14 jalur. 7 qiraat, 14 riwayat, 14 jalur, masing-masing 1. Kalau Thayyibah 10 qiraat, masing-masing qiraat ada 2 riwayat, berarti ada 20 riwayat. Masing-masing riwayat ada 50-an jalur. Jadi totalnya ada 1000 jalur. Itu Thayyibah. Sebelum nyusun Thayyibah, Al-Imam Ibnul Jazari juga nyusun Ad-Durratul Mudiyah. Durratul Mudiyah ini berisi 3 qiraat untuk nambahin yang 7. Tapi 3 qiraat ini cuma 1 jalur, 1 jalur, 1 jalur. 3 qiraat, masing-masing 2 riwayat, jadi ada 6 riwayat. Masing-masing riwayatnya cuma 1 jalur, 1 jalur, 1 jalur saja. Dipilih 1 jalur. Ini namanya Asyrah Sughra. Yang Durratul Mudiyah Asyrah Sughra. Kalau yang Thayyibah Asyrah Kubra. Begitu. Jadi tingkatan belajar ilmu Al-Quran, cara baca Al-Quran itu muqaddimahnya adalah ilmu tajwid, muqaddimah jazariyah. Tingkat pertama adalah belajar untuk 1 per 1 qiraat. Qiraat Nafi, qiraat Asim, terus qiraat. Tingkat berikutnya adalah Syatibiyah, jamak, menjamak qiraat. Jadi yang enak sebelum menjamak, baca dulu per riwayat atau per qiraat. Itu lebih enak, lebih nikmat belajarnya, ya. Alhamdulillah tadi malam talaki sama Ustadz Farabi baca Qolun doang, enak. Nangkepnya enak gitu ya. Perbedaannya di sini, perbedaan di sini jadi enak nangkepnya. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Daripada langsung 7 gitu. Karena yang 7 sebetulnya enaknya kalau sudah baca satu semuanya dibaca, baru menjamak yang 7. Setelah yang 7 selesai, masuk ke Durratul Mudiyah, menambahkan 3. Setelah Syatibiyah dan Durratul Mudiyah selesai, baru menjamak 10 qiraat untuk Asyrah Kubra. Sudah lulus, jadilah antum mukri. Udah mukrinya mukri mutlak kalau sudah menguasai Asyrah Kubra. Untuk melengkapi Asyrah Kubra, maka dibaca juga, dicari juga sanad riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz itu yang sebetulnya nggak sah buat dipakai tilawah, cuma buat ilmu saja. 4, ada 4 qiraat, 8 riwayat, untuk masing-masing jalurnya 1. Wallahu a'lam. Seperti itu. Saya sanad yang udah sanad resmi, sanadnya cuma Asim, 2 riwayat. Kalau sekarang lagi baca Qolun. Sekarang dibaca Qolun. Nggak mau langsung saya. Satu-satu aja. Qolun selesai, waras selesai, terus surutin. Walaupun lama nggak apa-apa, yang penting paham. Begitu wallah. Kalau Asim dari 2 orang, Syekh Mahmud sama Syekh Bahauddin. Bacanya Asim, jamak. Karena mudah. Jamak Syu'bah dan Hafs itu mudah. Karena sedikit perbedaannya. Begitu. Banyak yang sama. Al-Fatihah sama. Boleh, tapi tajwidnya benerin dulu. Capek kalau tajwidnya belum bener langsung ambil qiraat. Udah mah perbedaan lafadznya harus diperhatikan, kefasihannya harus diperhatikan, capek yang koreksinya tanya. Udah benerin dulu gitu tajwidnya. Gimana? Iya, begitu. Jadi memang akhirnya nggak diperhatikan tajwidnya ya, karena kelamaan fokusnya ke qiraat. Dan itu sebagian
asatidah kita di Indonesia ada yang seperti itu. Tajwidnya kurang diperhatikan. Ini yang zaman dulu ya, kiai-kiai zaman dulu begitu. Tajwidnya kurang diperhatikan, belum sempurna udah boleh belajar qiraat. Akhirnya mereka mahir qiraat tapi bacanya masih belum fasih. Jadi aneh. Kok mahir qiraat tapi bacanya belum fasih, tapi dia paham perbedaan-perbedaan lafaz. Ini yang kurang tepat sebetulnya. Padahal tajwid itu lebih penting daripada qiraat. Begitu. Makanya benerin tajwidnya. Begitu benerin dulu tajwidnya ya. Seperti itu. Santai. Santai aja. Jadi belajar qiraat itu jangan diburu-buru, karena belajar qiraat gak bisa buru-buru. Butuh waktu panjang, butuh nafas panjang. Jadi santai aja. Belajar qiraat gak bisa buru-buru. Kalau belajar hadis daurah seminggu kelar. Belajar fikih daurah seminggu kelar. Belajar qiraat daurah harus berapa bulan coba daurahnya? Kalau misalnya intensif, daurah sebulan qiraat sabah, enggak selesai. Begitu. Jadi memang harus santai. Bahasa Arab misalnya, 1 pekan mahir bahasa Arab bisa. Tapi qiraat 1 bulan karantina mahir qiraat. Wallahu a'lam. Khair. Jadi hubungan antara jenis hukum mad. Kembali ke laptop. Jenis mad asli dan far'i. Yang asli hukumnya apa? Tabi'i, enggak ada hukum. Yang far'i hukumnya lazim, wajib, jaiz. Yang tabi'i dibaca berapa harokat? Apa saja? Mad badal, mad iwad, silah sugro. Ini yang termasuk mad asli. Badal, iwad, silah sugro. Yang lazim dibaca berapa harokat? 6 harokat menurut kesepakatan ulama qiraat. Apa saja? Ada lazim kilmi mukhaffaf, kilmi muthaqqal, harfi mukhaffaf, harfi muthaqqal. Jadi ada lazim kilmi, ada lazim harfi, masing-masing punya mukhaffaf dan muthaqqal. Yang wajib dibaca berapa? Secara aturan umum berapa? Aturan umum wajib lebih dari 2. Itu aturan umum. Aturan umumnya wajib lebih dari 2. Dalam riwayat Imam Hafs, jalur Syatibiyah berapa? 4 atau 5. Riwayat Imam Hafs, jalur Syatibiyah pilihannya cuma 2. Kalau 4 semua, kalau 5 semua. Apa saja yang termasuk mad wajib? Cuma 1. Mad wajib muttasil. Cuma 1. Enggak ada jenis mad yang hukumnya wajib selain muttasil. Kemudian mad yang hukumnya jaiz. Apa itu jaiz? Aturan umumnya apa? Boleh 2, boleh lebih dari 2. Gampangnya begitu jaiz itu. Boleh qasr, boleh mad. Perhatikan, boleh qasr, apa qasr? 2. Boleh mad. Apa itu mad? Menambah lebih dari 2. Jadi hukum mad itu kan nambah lebih dari 2. Jadi boleh qasr, boleh mad. Apa saja termasuk jaiz? Ada jaiz munfasil, silah kubro, arid lisukun, dan lin. Bacanya berapa? Tergantung, dia beda-beda. Baca tergantung beda-beda. Makanya untuk memperjelas jenis hukum cara baca mad akan kita bahas detail, kita kupas, kita kuliti satu-satu jenis demi jenis mad dari tabi'i sampai lazim.